Bagaimana dengan capital market, teman-teman? Capital market itu sebenarnya kalau menurut saya adalah salah satu industri yang sangat seksi, teman-teman. Kenapa? Kak Aditya Subagianto, Strategic HRBP Sinarmas Sekuritas. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, kalau Kak Adit sebenarnya alumni dari Unpad juga loh, cuman di gedung sebelah ya Kak Adit ya. Bener nggak Kak Adit? Iya, betul kan ya. Ya, jadi Kak Adit ini sebenarnya jurusan psikologi teman-teman. Kak Adit, kira-kira boleh diceritain nggak sih apa aja sih hal yang berkesan nih saat kuliah di Universitas Pajajaran? Mungkin bisa diceritain Kak, gimana? Kalau yang saya paling ingat itu Tanjakan Cinta. Mungkin teman-teman nggak tahu nih, yang luar Unpad. Zaman saya dulu, zaman saya kuliah, kalau saya telat, itu kan harus lari dari bawah, dari gerbang Unpad, lewat Tanjakan Cinta itu sangat luar biasa rasanya. Karena tanjakannya benar-benar luar biasa deh. Nah itu yang paling saya ingat. Karena kalau kita naik angkot, Tania, itu muter dulu tuh, lewat Vkom dulu, ke belakang, peternakan baru masuk ke tempatnya psikologi. Atau naik bis kuning juga begitu juga. Nggak ada yang langsung ke kampus atau ke fakultas saya. Jadi ya, Waduh, lumayan ini lumayan ya Pak, kayak olahraga membutuhkan ngos-ngosan. perjuangan gitu ya Kak. Tapi seru Iya. banget sih karena jadi flashback ke zaman kuliah. Jadi kayak nostalgia lah gitu ya Kak ya. Iya. Ya benar kan? Nah, sebagai informasi tambahan, selain telah mengambil pendidikan sarjana di Unpad, jurusan psikologi, Kak Adit juga telah menempuh diploma di Authentic School of Graphology, Handwriting Analysis, dan memiliki pengalaman selama 20 tahun di bidang HR dan recruitment. Saat ini Kak Adit menjadi Strategic HRBP di Sinarmas Sekuritas. Baik deh, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke sharing session kedua ya, presentasi dari Kak Adit untuk membahas seputar lingkungan kerja di bidang finansial. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you Tania. Terima kasih Bapak dan Ibu, dosen yang hadir dan juga teman-teman semuanya. Saya singkat saja sebenarnya untuk sesi sore hari ini, karena mungkin tadi Mbak Maria sudah banyak yang menjelaskan tentang konten marketing, dan nanti ya speaker kita yang ketiga ada Mbak Tami, itu lebih nggak kalah serunya lah. Nah, kalau di materi saya, izinkan saya menyampaikan kepada teman-teman mengenai bagaimana kita mempersiapkan masuk ke dunia kerja, khususnya di dunia finansial atau dunia keuangan. Sudah terlihat ya, Tania, materi saya? Sudah Kak, Sudah ya? terlihat ya. Baik. Nah, mungkin teman-teman kebayang ya, ngapain sih komunikasi masuk ke capital market gitu ya? Oh, kenapa gitu? Padahal sebenarnya kalau capital market mungkin cocoknya ekonomi, bisnis, manajemen, dan lain-lain. Tapi ternyata enggak. Itu nanti akan saya jelaskan terkait dengan kenapa teman-teman dari komunikasi pun bisa punya kesempatan berkarir di dunia capital market atau di industri keuangan. Nah, perkenalan sedikit, saya memiliki pengalaman di beberapa tempat, ya ini sedikit promosi sedikit ya, tapi nggak perlu dibaca sampai habis. Intinya pengalaman saya di beberapa media dan juga di energy mining, dan terakhir kita di sekuritas. Nah, yang ingin saya sampaikan hari ini adalah teman-teman sudah masuk ke industri yang keempat nih, revolusi industri yang keempat, yaitu di mana semuanya menggunakan AI atau mungkin digitalize ya, semuanya menggunakan data digital dan komputer, kalau misalkan saya boleh sampaikan. Dan itu terasa sangat luar biasa sekali. Itu kedampak kepada pekerjaan-pekerjaan yang sekarang kita lakukan. Kalau teman-teman boleh flashback ke tahun 1750 sampai dengan sekarang, di mana industri pertama sampai dengan keempat, ada banyak perubahan yang terjadi dan banyak ada pergeseran-pergeseran nilai yang terjadi di sana. Intinya begini teman-teman, kalau misalkan teman-teman sekarang nih menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin dirasakan ya. Satu, kalau saya boleh sampaikan, sekarang ada tantangan mengenai globalisasi. Globalisasi ini semua informasi, semua tantangan, semua pekerja, dalam hal ini TKA ya, tenaga kerja asing, bisa dengan mudahnya masuk ke dalam negeri kita, melamar, kemudian bekerja di perusahaan multinasional dan lain-lain. Atau bahkan orang bule bisa bikin perusahaan di negara kita. Dan itu sudah terjadi. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri kita atau memantaskan diri kita untuk bisa juga ikut mengglobalisasi skill kita, ya kita tentu akan kalah. Dan juga ada tantangan kedua, yaitu adanya digitalisasi tadi. Semua serba digital. Sekarang kalau misalkan teman-teman kirim surat, tidak perlu menggunakan menulis surat dalam kertas, ya masukkan amplop, menggunakan perangko, kirim. Tidak. Sekarang sudah menggunakan sosial media misalkan, atau menggunakan email. Sebutlah misalkan Gmail, Yahoo, atau dan lain gitu ya.
Dan itu juga sangat deras sekali perubahannya dari awal sampai dengan terakhir. Kalau dulu mungkin kita bekerja itu dengan adanya banyak hard copy, tapi sekarang tentunya tanda tangan bisa menggunakan e-sign atau digital signature di dalam komputer. Dan itu sangat berubah sekali yang sekarang kita rasakan. Kemudian yang ketiga, tadi Mbak Maria sempat sampaikan ada informasi yang overload ya. Kalau kita tidak bisa pintar memilah informasi-informasi apa saja yang masuk ke dalam gadget kita atau smartphone kita, tentu kita akan semakin pusing nih. Ya, sebutlah berita-berita negatif atau hoax ya di mana-mana pasti kan ada. Nah, itu kalau kita tidak bisa memilah-milah mana yang positif, mana yang negatif, tentu akan membuat kita sendiri membuat ya membuat rasa ini hidup kok susah amat ya, kayak gini-gini amat, nggak ada perubahan dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau kita bisa memilah dengan cukup baik, itu akan menjadi kekuatan kita meraih kesempatan yang lebih baik lagi ke depannya. Kemudian yang tentu tidak kalah ngehitsnya sekarang ya, kita masih di pandemi nih teman-teman. Ya, suka nggak suka saat ini kita masih di masa-masa pandemi. Di awal-awal sesi saya masih menggunakan masker, tapi karena saya harus melakukan sharing, ya saya buka sedikit, nanti setelah saya selesai, saya pakai masker lagi. Nah, ternyata ini juga mengubah semua tatanan hidup di dunia. Yang tadinya masuk kerja itu tidak mungkin kerja di rumah gitu ya, beberapa perusahaan ternyata sekarang bisa dilakukan beberapa di rumah. Dan itu bisa dilakukan dengan cara-cara, kalau tidak dengan ada pandemi, tentu tidak akan bisa terjadi itu semua hal itu perubahannya. Nah, kemudian masa sebenarnya kalau saya boleh sampaikan ke teman-teman itu tidak bisa kita prediksi teman-teman. Kalau teman-teman dulu mungkin merasa bahwa zaman dulu nih nggak ada yang bisa menganggap bahwa akan ada helikopter atau mobil terbang. Sekarang ternyata ada helikopter, bahkan mobil pun sekarang bisa terbang. Kalau tidak salah di negara Timur Tengah sudah ada taksi ya, taksi terbang, dan itu sudah sangat mungkin sekali. Manusia bisa terbang, seperti Iron Man misalkan sudah ada alatnya. Mereka menggunakan angin gitu ya, dikeluarkan dari mesin, kemudian mereka bisa terbang kemanapun. Itu sudah dibuat dan mungkin sedang dilakukan penyesuaian atau adjustment untuk supaya lebih sempurna lagi. Dan itu tidak bisa kita prediksi teman-teman akan seperti apa. Mungkin nanti mobil kita yang kita kendarai itu atau motor kita itu tidak menapak di jalan aspal, bisa jadi begitu ya. Semua itu bisa terjadi di masa-masa depan ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan teman-teman adalah generasi pun akan berubah nih teman-teman. Mungkin generasi baby boomers pada rentang usia kelahiran di tahun 60 ya, ke atas gitu, itu akan berkurang nih berada dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan akan tergantikan dengan generasi-generasi setelahnya. Salah satunya adalah generasi X yang mana sudah survei 51% saat ini para CEO atau petinggi-petinggi yang ada di perusahaan semuanya dominasi oleh generasi X. Tapi tidak kalah dengan generasi Y dan generasi Z atau milenial yang sekarang ya. Generasi Y itu kan sebutnya milenial. Dan generasi Z juga nggak kalah nih. Bahkan sekarang ada yang namanya generasi sandwich. Banyak sekali nih kita sebut generasinya. Dan itu sekarang sudah memenuhi populasi di dunia. Dan di perusahaan nih, kalau teman-teman boleh ingin cari tahu ya, usia-usia muda itu sangat banyak sekali yang sudah menempati atau menduduki posisi-posisi penting di perusahaan. Contoh misalkan direktur, atau GM atau level manager itu sudah didominasi oleh generasi-generasi ini. Jadi teman-teman nanti masuk kerja sudah tidak banyak berhubungan dengan generasi yang baby boomers atau generasi X. Karena sudah banyak nih beberapa teman-teman kita yang masuk sesuai dengan generasi ini. Nah ini juga tantangan nih teman-teman. Dulu di kantor saya yang lama itu bahkan ada CEO kita umur 26 tahun. Ya mungkin anggapannya teman-teman lulus dari kampus 3 atau 4 tahun ya, setelah lulus dari kampus kemudian jadi CEO. Kan sangat luar biasa ya, sudah jadi CEO di umur 26 tahun. Dan itu terjadi di Sinarmas. Jadi teman-teman harus siap dengan hal itu. Ya, kemudian yang harus teman-teman siapkan adalah di dunia kerja, saat ini tidak harus di dunia kerja saja, tapi di dunia kita sekarang, seperti di Indonesia, menurut survei di tahun 2021, pengguna internet cukup banyak nih teman-teman. Sosmed, bahkan total populasinya sudah mencapai 57% nih pemakai, 61% dari total populasi yang menggunakan atau aktif di sosial media. Yang lebih lucunya kalau menurut saya, mobile connection-nya itu bahkan 125% dari populasi. Artinya apa? Ya teman-teman tahu lah, pasti kan ada yang punya 2 nomor ya, 1 handphone, 2 nomor, atau bahkan punya 2 handphone, 2 gadget, ya, itu pasti banyak tuh teman-teman seperti itu. Dan ternyata itu sangat terjadi zaman-zaman sekarang. Sehingga banyak peluang yang mungkin bisa teman-teman dapatkan dari hal situ. Tadi Mbak Maria contohkan dengan adanya content marketing kita bisa jualan produk, bisa dalam tanda kutip menawarkan diri gitu ya untuk menawarkan jasa atau servis atau perusahaan-perusahaan menampilkan produk apa untuk berjualan itu bisa melalui sosial media ini karena sudah sangat powerful sekali nih teman-teman. Sudah mencapai 61%. Bahkan mungkin tahun ini kan tahun 2021 nih surveinya. Mungkin masuk ke tahun 2022 sudah naik lagi nih.
secara besaran dari populasi yang menggunakan atau aktif di sosial media. Nah, bagaimana dengan capital market, teman-teman? Capital market itu sebenarnya kalau menurut saya adalah salah satu industri yang sangat seksi, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita bicara masalah literasi keuangan dan inklusi keuangannya sendiri, ternyata penetrasinya masih sangat kecil atau belum maksimal. Kalau teman-teman lihat pergeserannya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 itu baru sekitar, kalau untuk literasi keuangan ya, literasi keuangan itu 38% di tahun 2019 ini. 2019 untuk inklusi keuangan masih cukup bagus, 76%. Artinya apa? Untuk teman-teman yang mungkin kalau teman-teman di webinar ini mungkin beberapa sudah punya tabungan ya, karena kalau tidak salah dulu zaman saya di Unpad pun masuk dapat kartu mahasiswa itu adalah ATM Bank BNI, saya sebut merek nih, Bank BNI ya. Mungkin sekarang pun teman-teman seperti itu juga, sehingga mau nggak mau teman-teman sudah masuk atau tersedia akses untuk ke lembaga keuangan. Dan ternyata masih ada 60% dari total populasi Indonesia yang belum tersentuh, teman-teman. Ini kenapa saya bilang seksi, karena apa? Masih ada 60% yang belum tereksplor untuk mendapatkan akses ke dunia keuangan itu sendiri. Sehingga kalau teman-teman lihat di perbankan, di asuransi, dana pensiun, kalau teman-teman lihat di grafik ini, itu masih sangat kecil. Kalau perbankan mungkin sudah cukup lumayan ya pergerakannya. Karena orang sudah kenal, tabung di mana? Di bank. Karena dari dulu Bank Indonesia dan juga melalui OJK sudah sering melakukan promosi, ayo nabung di bank. Gitu. Nah, saatnya pasar modal, asuransi, dana pensiun, atau lembaga-lembaga lainnya, ini juga akan naik di tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2022 insya Allah akan lebih baik lagi. Kemudian kenapa seksinya lagi? Pertumbuhan jumlah investor nih teman-teman. Dari tahun ke tahun kalau teman-teman lihat di sini masih belum terlalu banyak. Kenapa saya belum terlalu banyak 6 juta itu? Karena perbandingannya seperti ini teman-teman. Baru 2,36%. Wow, luar biasa ya. Jumlah penduduk kita 272 juta. Dan yang tergolong sebagai investor, baik itu investor muda, menengah atau yang tua gitu ya, itu baru sekitar 6 jutaan. Teman-teman bayangkan, kalau misalkan yang sudah menjadi investor sekitar 100 juta, akan seperti apa nih negara Indonesia? Pasti akan lebih maju lagi seperti sekarang. Karena teman-teman harus melek dengan investasi. Nah, apa hubungannya dengan konten marketing atau tadi yang disampaikan oleh Mbak Maria? Kadang-kadang nggak usah jauh-jauh ke masalah capital market deh. Dalam dunia ke-HR-an, ya misalkan saya nih sedang mencari calon karyawan untuk join di tempat kami. Pasti salah satu cara kami adalah menggait teman-teman caranya dengan membuat suatu konten di sosial media. Sebutlah Instagram, Facebook, atau misalnya LinkedIn gitu ya. Atau misalkan sosial media lainnya. Dan dari situ teman-teman bisa melihat, membaca, memberikan impresi, mengklik, dan kemudian apply ke tempat kami. Nah, itu kan juga satu cara kami untuk bersosialisasi, memperkenalkan, atau menginformasikan bahwa kita lagi buka nih lowongan. Begitupun capital market. Tadi Mbak Mari sudah sampaikan bahwa Sim Invest sedang mencoba menawarkan produknya atau misalkan mempromosikan aplikasinya kepada teman-teman calon investor atau investor yang sudah ada. Nah, itu adalah salah satu cara-caranya. Kemudian kalau kita bicara masalah online nih teman-teman, proses rekrutmen di perusahaan saat ini semuanya serba online karena kita akan lakukan melalui contactless. Ya, kalau tadi investor dimanjakan dengan adanya SIM Invest contohnya gitu ya. Teman-teman nggak perlu datang ke kantor, kemudian ketemu dengan sales kami, melakukan investasi dana dengan uang tunai. Sekarang sudah ada SIM Invest misalkan aplikasi tersebut, atau contohlah komputer kami banyak sekali mengeluarkan beberapa apps yang sama gitu ya untuk melakukan trading, itu sudah ada. Nah, proses rekrutmen sendiri pun kita menggunakan online nih teman-teman sekarang. Baik dari proses sourcing-nya tadi saya bilang, promosi jabatan, promosi posisi vacant apa aja yang ada di perusahaan kami, bahkan sampai screening, interview, offering, bahkan nanti teman-teman sudah keterima kami pun virtual onboarding-nya atau induksi untuk karyawan barunya melalui online. Itu bisa saja sangat terjadi. Karena dalam masa pandemi ini kan banyak sekali perusahaan yang masih WFH ya teman-teman. Jadi semuanya serba online. Nah, pesan saya buat teman-teman sebenarnya singkat saja materi saya untuk teman-teman adalah untuk sebagai teman-teman ini kan mahasiswa sekarang. Mungkin kalau saya boleh bertanya kepada teman-teman, beberapa teman-teman mungkin ada yang masih di masa kuliah ya. Mungkin ada yang tingkat kedua, tingkat 3, atau bahkan ada tingkat terakhir gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti ingin mencari kerja, ada 4 hal yang perlu saya sampaikan teman-teman adalah pertama, teman-teman harus adaptif, yaitu serba harus bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan atau kondisi pandemi yang sedang ada.
Teman-teman dulu mungkin berharap kalau dipanggil interview datang ke kantor, kemudian ketemu tatap muka. Sekarang sudah enggak, online. Kita menggunakan background misalkan di belakang seperti ini, kemudian menyiapkan jaringan yang cukup baik, dan teman-teman juga harus terbiasa ngobrol di depan kamera atau laptop seperti ini gitu ya, dan itu harus dilakukan dengan cukup baik. Kemudian responsif. Teman-teman sekarang mungkin materi belajar kuliah pun sekarang kan rata-rata daring ya, semuanya online, dan bahkan lembaga-lembaga training pun sekarang kebanyakan masih menggunakan online. Nah, tapi keuntungannya saat ini banyak sekali lembaga yang mengeluarkan lembaga-lembaga atau trainingnya itu dengan free of charge. Semuanya serba murah atau gratis karena mereka tidak perlu sewa ruangan, tidak perlu sewa gedung, mereka tidak perlu membayar catering, sehingga semua bisa dilakukan dengan online. Mungkin teman-teman hanya bayar 100-200 ribu sudah mendapatkan training yang cukup baik. Kalau teman-teman browsing pun teman-teman sudah akan mendapatkan training-training dari universitas-universitas yang cukup baik, gitu ya. Dan juga inovatif. Terkait dengan tadi marketing atau konten marketing sampai ke Mbak Maria juga, teman-teman sebagai seorang mahasiswa Fakultas Komunikasi misalkan ya, kan tentu diharapkan selalu inovasi atau melakukan inovasi-inovasi yang terbaru. Apakah membuat konten yang cukup baik, menarik sehingga bisa mengguide beberapa segmen yang memang sedang ditargetkan atau beberapa hal lainnya. Dan jangan lupa terakhir adalah kudu kreatif. Ya, kenapa saya bilang kudu? Harus, wajib, karena tidak semua orang bisa kreatif menciptakan suatu hal yang berbeda dengan orang lain. Mereka hanya bisa meniru, kemudian hanya mengubah warna dan lain-lainnya. Yang perlu saya sampaikan, kreatif itu adalah teman-teman menciptakan gaya sendiri. Niru boleh di awal, tapi silakan dirubah sesuai dengan ciri khas teman-teman. Karena itu akan menjual karya teman-teman akan menjadi lebih baik dibandingkan karya orang lain. Tentunya dengan hal-hal yang lebih kreatif lagi dibandingkan dengan orang lain. Ya, ini proses seleksi tidak perlu saya jelaskan karena waktu saya tidak cukup banyak. Jadi intinya teman-teman akan mendapatkan proses beberapa tahapan kalau misalkan interview di tempat kami atau rekrutmen, dan nanti sampai akhirnya teman-teman akan ditawarkan kontrak atau bekerja di tempat kami. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah kalau dulu teman-teman adalah proses seperti ini, semua serba hard copy, lihat lowongan juga di koran. Mungkin teman-teman yang sekarang nggak pernah merasakan ya seperti zaman dulu. Lihat iklan koran itu seminggu sekali di Sabtu atau di hari Minggu. Kalau sekarang teman-teman cukup lihat di job portal tertentu sehingga mendapatkan informasi vacant position atau misalkan di websitenya kami. Nah, itu sekarang sudah tidak seperti itu. Kalau dulu saya seperti ini. Nah, kekuatan seorang content marketing itulah yang biasa membantu kami untuk menawarkan posisi-posisi yang sedang vacant di tempat kami. Yaitu tadi dengan membuat konten, kita sedang membuka nih seorang misalkan content marketing untuk mengerjakan dengan posisi pengalaman 2 tahun, 3 tahun, atau fresh graduate untuk bergabung dengan kami. Nah, biasanya teman-teman akan buatkan desainnya, kemudian kita posting di sosial media. Nah, kemudian ngelamarnya pun tinggal klik di email, tidak perlu menggunakan surat amplop seperti ini ya. Ada amplop, ada ngeprint CV, surat lamaran, sampai dengan pas foto itu kudu dicetak zaman dulu. Kalau sekarang kan tidak perlu. Dan akhirnya dimasukkan dalam amplop, berikan perangko, dikirim. Dan dibayangkan teman-teman kirim berapa amplop baru kepanggil ya. Nah, itu kan sangat-sangat memborosan sekali. Kemudian panggilannya pun menggunakan invitation letter seperti yang ini contohnya. Kalau teman-teman salah alamat, ya sudah wassalam, teman-teman nggak akan datang ke kantor yang dipanggil. Dan proses interviewnya pun tetap muka seperti yang ini. Nah, ini yang sekarang yang saya sampaikan tadi. Semuanya serba online. Ini saya hanya contohkan ya beberapa job portal dan juga beberapa sistem yang digunakan. Kalau misalkan job portal ada misalkan Facebook kan sekarang juga ada, LinkedIn tentunya, Glassdoor, Indeed, Career Builder, kemudian Jobstreet, JobsDB, Career.com, sebutlah itu semua. Itu adalah job portal, teman-teman terbantu sekali, tinggal baca apa iklannya, kemudian teman klik dan tinggal apply. Kemudian nanti di sisi kami di perusahaan ada satu sistem yang namanya ATS. Pada saat kami di kantor Sinarmas, kami menggunakan Zuayam. Zuayam itu ada satu sistem yang kami beli dari India pada saat itu. Kemudian di situ akan diproses CV teman-teman, sehingga kalau misalnya memenuhi syarat, itu akan kita panggil dengan adanya scheduling interview, seperti yang saya tampilkan di sini. Panggilannya melalui email, WhatsApp, atau mungkin panggilan SMS. Dan semuanya tidak perlu menggunakan telepon lagi dipanggil atau surat yang dipostkan kembali ke alamat rumah. Sehingga panggilannya pun teman-teman video interviewnya tidak perlu menggunakan seperti tadi ya, datang ke kantor, kemudian datang ke ruangan, diinterview oleh 2 atau 3 orang. Cukup menggunakan sistem. Ini pernah kami uji coba di tempat kami menggunakan video interview, menggunakan sistem. Jadi nanti teman-teman akan ditanya oleh robot akan menanyakan beberapa pertanyaan, dan jawaban-jawaban teman-teman akan dipotret dan juga akan dilihat mimik teman-teman, sehingga di akhir interview akan keluar hasil interpretasinya. Luar biasa ya. Itu jangan-jangan bisa
menghilangkan pekerjaan kami sebagai seorang recruiter. Semua sudah menggunakan sistem gitu. Nah, tapi ini baru dicoba, ternyata ada beberapa hal yang memang kadang-kadang kalau kita punya budaya timur, kalau tidak ketemu tatap muka itu kayak agak kurang lah. Jadi akhirnya kita menggunakan online, menggunakan Jimit atau Zoom seperti ini. Nah, itu akan lebih enak tatap mukanya. Dan kita lebih mengenal ekspresi orang, dan dari sisi kandidat juga bisa kenal usernya seperti apa. Nah, teman-teman, mungkin dari tadi teman-teman bertanya, kira-kira sebenarnya jurusan apa sih yang sekarang lagi sangat ins dan ternyata beberapa yang mungkin dikatakan sukses. Saya nggak bilang pasti ya, ini kan mungkin aja karena ada surveinya yang saya bisa tampilkan di sini. Ternyata ilmu STEM, science, teknologi, engineering dan juga matematik itu ternyata masih masih di top of mind orang-orang zaman sekarang. Ya, ilmu komputer, teknik, bisnis, ekonomi itu sekarang adalah jurusan kuliah para founder unicorn di dunia. Ya, teman-teman bisa lihat lah, William Tanuwijaya dari Tokopedia itu dari ilmu komputer. Anthony Tan dari Grab itu ternyata dari ilmu ekonomi. Kemudian yang lainnya ya. Nah, kalau bukan dari ilmu ini bagaimana? Nggak usah khawatir teman-teman. Justru teman-teman berarti terbuka luas kan peluang teman-teman untuk membuka lowongan pekerjaan sendiri, buat usaha sendiri untuk menjadi unicorn di masa depan. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, cukup singkat saja karena masih ada sesi yang Mbak Tami nanti. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan untuk saya dari sisi HR, silakan. Nanti Tani akan bantu teman-teman untuk bisa menanyakan kepada saya. Oke, terima kasih banyak Tania. Saya kembalikan ke Tania. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Adit atas sharingnya mengenai lingkungan kerja di bidang finansial yang sangat bermanfaat. Terus juga bagaimana cara mempersiapkan diri di dunia kerja yang sekarang sudah banyak membutuhkan digital ya Pak, dan juga tantangan di dunia kreatif gitu. Nah, aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan tentang gimana cara mempersiapkan diri di dunia kerja, bisa langsung komen ya di kolom Q&A dan ketik nama, strip jurusan, strip angkatan, strip speaker yang dituju, strip pertanyaan.